Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam ini merupakan pertemuan yang kelima. Materi kita malam ini dari iman kita masuk pada hidayah. Karena iman sangat dekat hubungannya dengan hidayah. Seperti firman Allah surat Al-Hajj ayat 54. Innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman dengan hidayat sangat dekat hubungannya. Karena hidayah merupakan pendorong dari iman untuk tercipta sebuah amalun solehah. Iman tanpa amalun solehah percuma. Amalun solehah tanpa iman, amalun solehah terkadang sering tidak ikhlas. Iman untuk terciptanya, untuk terwujudnya amalun solihah ini perlu dorongan dari hidayah. Hidayah adalah pemberian Allah kepada manusia. Tapi manusia untuk mendapatkan hidayah ini perlu ada usaha, dan usaha yang sangat sungguh-sungguh. Usaha yang keras, usaha yang gigih, seperti harus melewati banyak cobaan, seperti harus jauh dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah, seperti harus jauh dari godaan setan. Karena hidayah merupakan dorongan iman untuk berbuat kebaikan, maka kita untuk mendapatkan hidayah itu harus melalui perjuangan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan mendapatkan hidayahnya. Man jadda wajada, siapa yang maksa akan mendapatkan. La rahata liman la musyaqqata lahu, maka tidak akan mendapat kesenangan, tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa melewati jerih payah, tanpa melewati rintangan-rintangan. Maka kembali pada hidayah, kita akan mendapatkan hidayah itu tergantung kestabilan iman. Mereka yang imannya sudah tinggi maka akan banyak mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya mereka yang imannya masih rendah maka akan sedikit mendapatkan hidayah. Seolah-olah iman adalah tolak ukur, seolah-olah iman adalah wadah dari hidayah. Kalau imannya tinggi maka hidayahnya akan banyak. Kalau imannya rendah maka hidayahnya pun sedikit. Seperti dalam Al-Quran surat Yunus ayat 9. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Bagi mereka yang iman dan mampu melakukan amalun solihah, yahdi rabbuhum biimanihim, maka Allah Ta'ala akan selalu memberikan hidayahnya. Sangatlah beruntung bagi orang-orang yang mempunyai iman dan mampu melaksanakan atau berbuat dengan amalun salihah. Karena hidayat Allah sendiri yang akan memberikan walaupun tanpa sebab, walaupun tanpa pelantaraan orang lain. Beda dengan kita yang masih sedang belajar. Beda dengan kita yang masih tahap awal. Ini memerlukan usaha, memerlukan rencana, memerlukan ketegasan hati untuk mendapatkan hidayah.
Tapi mereka yang sudah amalun solehah, Allah sendiri yang memberikan. Sehingga terasa senang berbuat baik. Sehingga terasa senang berbuat baik pada orang lain. Sehingga merasa senang berbuat kebaikan terhadap orang banyak. Karena apa? Karena hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencari bukti hidayah dalam surat Muhammad ayat 16, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Maka apabila sudah mendapatkan hidayah, maka takwanya akan bertambah. Takwanya akan bertambah. Amalun solehah terhadap orang lain ini bertambah baik. Bisa mungkin hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Inilah apabila hidayah sudah masuk ke dalam hati. Tapi hidayah tidak akan gampang didapatkan oleh kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man izdada ilman lam yazdad udan lam yazdad minallah illa bu'dan. Walaupun punya ilmu tapi tidak ada hidayat, walaupun punya ilmu tapi tidak mampu mengambil hidayah, maka bukan tambah dekat kepada Allah, tapi sebaliknya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 29. Fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Juga dalam surat Al-An'am ayat 144. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayahnya, Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang sesat. Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang tidak ada iman. Maka sangatlah beruntung seandainya kita ada iman dan berusaha untuk menjadikan iman itu terwujud sebuah amalun solehah. Hidayah adalah pendorong iman untuk terwujudnya amalun solehah. Tapi untuk mendapatkan hidayah itu tidak ada lebih dan tidak kurang adalah dari usaha kita. Kalau usaha kita begitu semangat, insya Allah hidayat Allah akan besar kita dapat. Tapi sebaliknya kalau semangat kita tidak ada, insya Allah kita tidak akan mendapat hidayahnya. Kenapa? Karena memang tidak ada usaha. Karena memang tidak ada keinginan. Maka hidayah walaupun Allah sudah nurunkan, tidak ada tempat dalam hati kita. Walaupun Allah sudah menyediakan, tapi kita seperti tidak mau mengambil hidayah itu. Oleh karena itu, marilah kita usahakan untuk mendapatkan hidayah agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan beriman. Agar kita senantiasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya pertemuan malam ini cukup di sini saja. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang mendapat hidayah agar kita mampu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.